Kemudian ada beberapa contoh lagi nggak Bu? Soalnya untuk memberi gambaran kepada saudara-saudara yang Muslim bahwa Tuhan yang dibilang berkolor dan mati di tiang jemuran itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bukan cuma teori di atas kertas, tapi adalah betul-betul Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, banyak mukjizat dari Tuhan. Waktu saya jatuh di tempat kaki saya patah, tapi saya nggak berobat ke dokter. Saya hanya percaya Tuhan pasti menyembuhkan kaki saya. Sembuh total, tidak ada cacat sedikit pun. Betul. Saya percaya 100% karena saya mengalami. Jadi hidup. Jadi ya puji Tuhan yang berkolor itu yang mati di tiang jemuran. Dia itu adalah betul-betul Tuhan langit. Nah di Kristen kayak gitu memaknai mukjizat coba. Orang jatuh dari pohon jambu misalnya, terus nggak pingsan, disebut mukjizat. Orang lama bengek terus sembuh, dibilang mukjizat. Dia lupa sama suaminya, dia lupa sama istrinya, lupa sama anaknya. Pokoknya goyang-goyang begini terus. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kalau Anda salah memilih keputusan, Anda salah melangkah, maka kalau Anda tidak hidup, pasti mati. Pasti mati. Pasti mati. Pasti mati. Pasti mati. Harusnya kalau emang Oten mau mengambil istilah mukjizat silakan. Nggak jadi masalah kok. Tapi mbok iya maknanya sesuaikan dengan apa maksud dari bahasa itu sendiri. Kalau bukan nabi jangan dibilang mukjizat, itu kan ngawur namanya. Udah mencaplok bahasa yang bukan miliknya, diubah pula maknanya. Ini sena udel ya. Ini ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa aku tahu Bu, dia pakai kerudung bisa percaya Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Masuk semua. Keluar. Iya. Iya. Bapa dalam nama Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sesama muslim yang seiman dan sekeyakinan. Ini ada edukasi untuk memberi pemahaman kepada kita. Bagaimana saudara kita di Kristiani yang mengambil istilah dari bahasa Arab ada di kitab muslim tapi maknanya diubah jauh dari makna asalnya. Fakta pemaknaan istilah mukjizat yang dilakukan oleh saudara kita di Kristiani yang jauh dari makna mukjizat yang seharusnya. Banyak mukjizat dari Tuhan. Waktu saya jatuh di tempat kaki saya patah, tapi saya nggak berobat ke dokter. Saya hanya percaya Tuhan pasti menyembuhkan kaki saya. Siapapun yang akalnya sehat pasti paham bahwa istilah mukjizat itu berasal dari bahasa Arab. Ada di Quran, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Inggris, bukan. Ada di kitab muslim. Maknanya pun udah spesifik. Mukjizat itu hanya berlaku untuk nabi, para rasul ya, utusan Allah, manusia pilihan yang diutus oleh Allah. Ya. Tapi di Kristiani memaknai mukjizat itu jauh berbeda. Nenek jatuh nggak mati itu dibilang mukjizat. Ya, sembuh dari sakit bilang mukjizat. Jadi hal-hal yang luar biasa dibilang mukjizat. Ntar domba ngelompati got dan selama dibilang mukjizat. Orang sakit terus dioperasi terus sembuh dibilang mukjizat. Coba kita simak pengakuan seorang nenek yang diberi label murtadin ya, tampil di kanalnya Yusuf Manubulu ya. Biar lebih menarik dibilang murtadin ya, menjelaskan soal dirinya dapat mukjizat. Kasih karunia. Oke, selamat malam Ibu dan Pak Yusuf. Malam. Saya mau nanya, setelah itu mungkin ada nggak mukjizat-mukjizat yang mungkin lebih kecil dalam hidup Ibu sehari-hari aja, yang jauh lebih sederhana, yang dalam hidup sehari-hari aja gitu Bu? Banyak mukjizat dari Tuhan. Waktu saya jatuh di tempat kaki saya patah, tapi saya nggak berobat ke dokter. Saya hanya percaya Tuhan pasti menyembuhkan kaki saya. Sembuh total, tidak ada cacat sedikit pun. Padahal patah, tapi saya hanya percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kaki saya. Sembuh. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab
aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ya, terus kemudian ada beberapa contoh lagi nggak Bu? Soalnya untuk memberi gambaran kepada saudara-saudara yang Muslim bahwa Tuhan yang dibilang berkolor dan mati di tiang jemuran itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bukan cuma teori di atas kertas, tapi adalah betul-betul Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, banyak di saat saya nggak punya apa-apa, saya berdoa sama anak saya yang paling kecil. Di saat itu, Tuhan, saya nggak punya semuanya loh ini yang harus makan hari ini, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan saya makanan di hari ini juga. Gak lama Tuhan melalui tangan siapapun, saya juga gak tahu, tapi Dia membawakan semua yang kami butuhkan. Kata anak saya yang paling kecil, Mama, Tuhan kita is the best, katanya. Tuhan kita hebat, sanggup memberikan kita makan hari ini. Gitu. Oke Bu, ya udah gitu. Terima kasih Bu, saya percaya itu semua memang betul. Saya percaya 100% karena saya mengalami. Jadi hidup. Jadi ya puji Tuhan yang berkolor itu yang mati di tiang jemuran. Dia itu adalah betul-betul Tuhan langit. Jadi ya puji Tuhan yang berkolor itu yang mati di tiang jemuran. Dia itu adalah betul-betul Tuhan langit dan bumi. Karena di diskotik kan orang mabuk-mabuk begitu kan? Ya, dia lupa sama suaminya, dia lupa sama istrinya, lupa sama anaknya. Pokoknya goyang-goyang begini terus. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kalau Anda salah memilih keputusan, Anda salah melangkah, maka kalau Anda tidak hidup, pasti mati. Pasti mati. Pasti mati. Pasti mati. Pasti mati. Nah di Kristen kayak gitu memaknai mukjizat coba. Orang jatuh dari pohon jambu misalnya, terus nggak pingsan, disebut mukjizat. Orang lama bengek terus sembuh, dibilang mukjizat. Orang lagi lapar, terus ada orang lain yang ngasih makan gitu. Ini mukjizat katanya. Bahkan saya lihat di postingan di medsos ya, ada awan membentuk pola mirip orang berambut gondrong gitu. Diberi caption, mukjizat penampakan Tuhan Yesus di awan. Dulu tuh pernah heboh ya berapa tahun lalu ya, saya waktu masih sekolah. Ada retakan dinding di salah satu gedung membentuk pola mirip wanita berkerudung gitu. Mereka bilang apa yuk? Mukjizat penampakan Bunda Maria. Lah ini retakan dinding kok mukjizat? Apa hubungannya coba? Sebenarnya gini, soal keyakinan mereka terserah ya. Mau dibilang apa kek? Nah, kita nggak ngurus apa yang mereka yakini gitu. Itu hak dan kebebasan mereka dalam berkeyakinan sebagai warga negara, terserah ya. Masalahnya adalah yang perlu kita kritisi di sini adalah penggunaan istilah yang tidak ada di kitab mereka. Bahasa Yunani itu nggak ada di original teks Bible itu istilah mukjizat. Mereka ngambil dari kita. Mukjizat ada di kitab Muslim dari bahasa Arab. Maknanya pun spesifik. Istilah khusus itu. Tanda untuk Nabi. Luar biasa khusus untuk Nabi. Peristiwa pun hanya pada saat itu juga khusus untuk Nabi. Ya. Jadi bukan manusia lainnya. Kalau terjadi juga pada manusia lainnya, bahkan sering terjadi pada siapa aja, tentu itu bukan lagi mukjizat. Karena mukjizat itu spesifik untuk Nabi, khusus untuk Nabi. Tapi begitu masuk ke terjemahan Bible versi bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, mereka mau masukin istilah mukjizat untuk menggambarkan hal yang luar biasa. Mukjizat diobral tak ada wibawanya gitu loh. Ini yang jadi persoalan kenapa kita harus sorot. Jadinya nggak ada perbedaan lagi antara tanda kekhususan Nabi dan manusia lainnya, manusia biasa. Ya. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun di Laut Merah. Tongkat Nabi Musa dipakai untuk membelah lautan. Itu mukjizat. Bukan Nabi Musa yang hebat, bukan tongkatnya yang sakti, bukan. Tapi Allah yang kuasa membuat tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan. Itu mukjizat. Atau ketika Nabi Sulaiman alaihissalam atau Solomon ya, bisa memerintahkan jin untuk mengangkat singgasana Ratu Balkis dalam waktu sekejap mata. Itu mukjizat ya. Atau peristiwa Nabi Isa alaihissalam ketika mengusapkan tangannya kepada orang buta itu melihat. Itu mukjizat. Atau ketika jari Nabi Muhammad SAW mengeluarkan air hingga mengatasi masalah pasukannya yang terengah-engah kehausan yang luar biasa. Itu mukjizat. Dan itu hanya untuk Nabi
dan hanya terjadi pada saat itu. Itulah mukjizat. Tapi di Oten, mukjizat ini jadi aneh. Mukjizat para nabi jadi setara dengan nenek yang nggak jelas tadi. Katanya jatuh, patah, terus sembuh. Dia juga menyebut itu mukjizat. Bahkan orang yang kekurangan, terus Allah menggerakkan hati orang lain untuk menyantuni gitu ya. Menyantuni. Itu juga dibilang mukjizat ya. Jadi istilah tanda keluar biasaan khusus untuk para nabi jadi sama dengan nenek nggak jelas tadi. Ini kan melecehkan tanda kenabian ya. Kenapa nggak menggunakan istilah lain dari kitab mereka sendiri? Kenapa harus mencaplok dari istilah di agama Islam gitu? Kata Allah, kata Rasul, kata Nabi, mukjizat, kafir. Itu semua sudah ada maknanya yang spesifik adanya di kitab Muslim. Ngapain diambil masuk ke terjemahan Bible versi LI dan lalu diubah jadi beda ya? Menurut saya ini jadi kurang adab ya. Bayangin aja gini deh ya. Misalnya di kampung A punya istilah paus untuk nama ikan besar mamalia, memang kita kenal sebagai paus ya. Tiba-tiba ada orang dari kampung lainnya mengambil istilah paus untuk menamai tikus. Jadi tikus dinamai paus. Jadinya kalau ada tanaman yang rusak dibilang dimakan paus, padahal dimakan oleh tikus. Tapi karena tikus diberi nama paus, jadinya orang nyebut dimakan paus. Bahkan menggambarkan sifat yang suka mengambil bukan miliknya. Koruptor misalnya, dibilang itu kerjaan paus. Rusak wibawa paus gara-gara dipadankan ke tikus. Padahal paus dan tikus beda. Bukan tikus atau paus yang masalah tentu saja, tapi yang mengambil istilah lalu dipadankan untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya, ini yang jadi persoalan. Nah, sebagai kesimpulan harus dipahami bahwa secara etimologi kata mukjizat diambil dari bahasa Arab ajaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Nah, pelakunya dinamakan mukjiz. Dan apabila kemampuannya melemahkan pihak lain sangat menonjol sehingga mampu membungkam lawan, itulah disebut mukjizat ya. Maknanya pun udah spesifik. Mukjizat adalah kejadian atau kelebihan di luar akal manusia yang tidak dimiliki oleh siapapun, karena mukjizat hanya dimiliki oleh Rasul, oleh Nabi yang diberikan oleh Allah kepada para Nabi atau para Rasul. Sedangkan apabila ada seorang yang memiliki sesuatu yang luar biasa, itu tidak bisa dikatakan sebagai mukjizat. Kalau dia bukan Nabi nggak bisa disebut mukjizat, melainkan mungkin bisa masuk kategori karomah, bisa irhas, bisa khawarik ya, atau istilah-istilah lain yang sifatnya kejadian luar biasa, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai mukjizat. Jadi harusnya kalau emang Oten mau mengambil istilah mukjizat, silakan. Nggak jadi masalah kok, tapi iya maknanya sesuaikan dengan apa maksud dari bahasa itu sendiri. Kalau bukan nabi jangan dibilang mukjizat, itu kan ngawur namanya. Udah mencaplok bahasa yang bukan miliknya, diubah pula maknanya. Ini sena udel ya. Ini yang membuat kita apologet muslim terus akan bersuara mengedukasi umat Islam, karena ulah mereka yang tidak tahu malu itu. Sahabat, dukung terus perkembangan channel ini, subscribe, like, dan share. Anda pastikan menjadi bagian dari misi kita melawan dan menghadang anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.